Dipersembahkan oleh Tikus dak mati, kucing dak malu. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ayahanda, telah banyak kita dengar falsafah-falsafah yang menarik dibahas di ruangan ini dari berbagai daerah tentunya. Mungkin yang kita belum dengar pembahasan tentang slogan dari Sumatera Selatan. Ya, Sumatera Selatan, di Sumatera sana tidak kalah. Juga memiliki banyak local wisdom, kearifan lokal dalam bentuk peribahasa, pepatah, falsafah. Ya. Ada yang terakhir ini sering didengungkan oleh Gubernur Sumatera Selatan. Ya. Dalam ceramah-ceramah beliau, walaupun saya belum pernah mendengar langsung, ya, berbunyi, tikus dak mati, kucing dak malu. Tikus dak mati, kucing dak malu. Ya, apa ya artinya ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Nabila Zainab Putri Yusuf. I'm from 10th grader. I have one question. My question is, what does tikus dak mati, kucing dak malu really means? Thank you. Walaupun sudah berbahasa Indonesia, namun masih perlu ditanyakan oleh anak-anak muda, apa arti dari tikus dak mati, kucing dak malu ini ya. Wah, kalau secara sederhana ya tikus tidak mati, kucing tidak malu. Apa itu ya? Karena kucing itu dengan tikus itu bermusuhan. Nah, ketika ingin memangsa tikus, ternyata tikusnya nggak mati. Tapi sang kucing tidak malu. Karena mangsa tidak mati. Kira-kira ya demikian arti harfiah. Tapi lebih bagus kita tanyalah, apa nih arti dari tikus dak mati, kucing dak malu yang walaupun mudah kita pahami ya, tapi untuk lebih jelasnya, apa maksud dari pepatah atau falsafah ini? Tikus dak mati, kucing dak malu. Jadi sobat Palembang itu nggak terlalu roaming lah ya. Jadi tikus tidak mati, kucing pun tidak malu. Jadi sebenarnya mungkin ini sama dengan padannya dalam ungkapan bahasa Jawa yang menang tanpa ngasorake. Jadi menang tapi tidak mempermalukan. Jadi menurut saya ini penting banget. Jadi boleh kita berbeda pendapat, boleh kita mungkin berdebat, boleh mungkin kita bertarung, tapi kalau bisa tetap dengan kehormatan, di mana yang kalah itu tidak malu ya, tidak dipermalukan, dan yang menang pun tidak terlalu jumawa. Itulah filosofi arti dari kira-kira lo ya, karena ini sebenarnya ungkapan agak jarang juga, terutama mungkin anak-anak milenial Gen Z sudah tidak tahu, yaitu tikus tidak mati ya, kucing pun tidak malu. Jadi mari kita menjaga semuanya keharmonisan walaupun terjadi perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, tetapi jangan sampai saling mempermalukan. Oh begitu maksudnya. Jadi win-win solution. Dalam hidup tidak hanya di dunia politik, bahkan di ranah manapun, janganlah kemudian kita saling memangsa seperti kucing memangsa tikus. Akhirnya tikus menjadi korban. Lebih baik kita cari jalan tengah. Itulah win-win solution. dipersembahkan oleh Nah, Bang Din, mengapa masalah win-win solution ini sangat penting ya untuk kita terapkan? Ya, saya mencoba menduga-duga saja ya. Mungkin beliau ingin berpesan kepada para politisi, baik tingkat provinsi atau tingkat nasional sekalipun, janganlah bertengkar.
terhadap suatu masalah diperdebatkan, diperbalahkan, dipertengkarkan, seperti kucing memakan tikus sehingga ada korban. Carilah jalan tengah, carilah solusi. Tetapi lebih luas lagi, saya kira ini relevan. Karena dalam kehidupan kebersamaan kita ini hiruk pikuk, ya, gaduh, ya, memperdebatkan sesuatu yang sesungguhnya mudah untuk dicari solusinya. Saya tidak menyebut kasus yang spesifik, ya. Maka perlu ada upaya untuk mencari win-win solution, mencari titik tengah, sama-sama menang sehingga tidak ada yang malu, tidak ada yang kehilangan muka. Inilah indahnya kebersamaan, indahnya permusyawaratan, dan indahnya ketika kita mencari kesepakatan atau jalan tengah. Izin bertanya, Prof, mengapa penerapan win-win solution ini sangat penting di kehidupan sosial bermasyarakat? Iya, tadi sudah saya jelaskan karena kondisi kehidupan bersama kita, baik di masyarakat maupun sebagai bangsa, ya, terutama di ranah politik, ya, sering ada perseteruan, pertengkaran, dan membahas sesuatu yang seperti tidak ada ujungnya, tidak ada juntrungannya, begitu istilahnya, ya. Maka pepatah dari Sumatera Selatan ini mengusulkan, ya, carilah jalan tengah, carilah titik temu. Tidak usahlah seperti kucing dan tikus. Ya, boleh karena kucing dan tikus makhluk ciptaan Allah, tapi janganlah tikus mati. Dan kalau tikus tidak mati dan tidak perlu kucing itu malu. Artinya sama-sama happy, bahagia, dan sama-sama menang. Ini saya kira latar belakang dan bagi saya ini menarik, serta penting dan relevan, ya, untuk ditumbuh kembangkan, diarus utamakan dalam kehidupan bersama ini. Karena kehidupan bersama dalam masyarakat majemuk, baik atas dasar agama, suku, profesi, bahkan faksi-faksi di politik, itu senantiasa membawa kepada perbedaan pendapat, sehingga menimbulkan perselisihan, bahkan permusuhan. Pepatah ini menganjurkan supaya kita mencari jalan keluar yang tidak lain adalah jalan tengah itu sendiri. Intinya bersaudara. Jadi kita harus cari, kalau dalam kebersamaan dicari titik temunya kebersamaannya itu. Seperti dalam Al-Quran sudah disebut bahwa innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi saling menguntungkan. Kenapa? Dicari titik temunya. Jadi jangan perbedaannya, sehingga kita akan mudah dalam kehidupan. Ya, ayat ini populer sebagai ayat ukhuwah imaniyah atau ukhuwah islamiyah, persaudaraan sesama muslim, sesama kaum beriman, ya. Sesungguhnya kita ini bersaudara, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun partai politiknya, dan apapun calon presiden dan calon gubernurnya, bersaudara. Maka jika terjadi pertikaian, perbedaan pendapat, harus ada yang tampil mengambil jalan tengah sebagai mediator. Fa aslihu baina akhwaikum, lakukanlah islah. Pepatah ini berhubungan dengan ajaran Islam, al-islah dzatil bain. Islah dzatil bain yaitu perdamaian antara dua kelompok yang berseteru, ya. Ya, manusia bukan binatang, bukan kucing dan tikus. Seharusnya juga harus lebih bisa untuk bersatu. Kalau tikus tidak mati, nggak usah malu lah kucing. Apalagi manusia. Kalau orang lain tidak kalah, tidak binasa karena kita nggak perlu malu. Sama-sama, itulah win-win solution. Sama-sama menang. Ini adalah sebuah pepatah yang ada akarnya dalam ajaran Islam sebagaimana dikatakan tadi itu. Islah dzatil bain, mendamaikan dua kelompok, akhirnya sama-sama menang. Karena kita pada dasarnya adalah bersaudara.
Dipersembahkan oleh Prof, berdasarkan pemaparan Prof sebelumnya, apa nih langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan, Prof, agar bisa mencapai yang namanya win-win solution ini, Prof? Iya, ini harus kita cari langkah-langkah konkret. Ya. Kalau saya harus didahului dengan pemahaman tentang hakikat hidup bersama. Yang tadi sudah disyaratkan dari Al-Quran, bahwa pada dasarnya, sejatinya kita ini adalah bersaudara. Ada persaudaraan keislaman, al-ukhuwah al-islamiyah, yang dalam Al-Quran itu adalah al-ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan keimanan. Tapi sekarang dikembangkan oleh Syekh Al-Azhar dan Paus Fransiskus pada tanggal 4 Februari 2019 di Abu Dhabi, ditandatangani sebuah dokumen bernama Dokumen for Human Fraternity, Wathiqat Abu Dhabi an al-Ukhuwah al-Insaniyah, Piagam Abu Dhabi tentang persaudaraan kemanusiaan. Pada dasarnya kita semua adalah manusia. Inilah awal dulu. Kita berangkat dari sebuah kesadaran bahwa kita adalah sama-sama sebagai manusia, secara khusus kita sama-sama sebagai muslim. Ada jalan lain? Kalau menurut saya harus ada seorang sosok leadership mungkin ya, yang bisa menjadi penengah untuk mencari win-win solution itu. Pemimpin itu bisa berupa seseorang tokoh atau sistem yang sudah dibentuk yang harus diikuti oleh anggota dari organisasi tersebut. Diperlukan seorang penengah, mediator, moderator, yang tidak harus sosok seorang manusia, tapi pemimpin atau sistem. Adanya peraturan-peraturan ya, yang membawahi kita kepada persaudaraan dan nilai. Ya, ini pepatah ini sendiri kalau diyakini dia akan membawa kita. Dia berfungsi sebagai penengah nih. Pepatah atau falsafah ini gitu. Mungkin kalau saya melihat fenomena tentang win-win solution ini lebih familiar di kalangan orang berniaga. Jadi kadang beberapa orang tidak mau kalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu bagaimana cara kita menyikapi? Tadi kan sudah ada langkah-langkahnya nih. Ya, ini di dalam dunia bisnis perniagaan nih bagus ya. Win-win solution antara pembeli dan penjual. Janganlah penjual bertahan, harganya nggak mau turun, pembelinya kecewa. Harus negosiasi ya. Maka negosiasi dan sering ada tawar-menawar. Ya. Kalau di tanah suci Mekah bagi yang berangkat ibadah haji umroh, ketika membeli sesuatu nawar itu. Harga 50 rial, 50 rial, nawar. Orang Indonesia paling pandai. Penawarannya paling rendah, 10 rial, 10 rial, nggak mau gini. Kemudian calon pembelinya pura-pura pergi, dipanggil. Nah, maunya berapa? Benar. Jatuhnya 20 rial. 20 rial. Inilah win-win solution. Dan dalam bisnis, perniagaan dalam Islam itu antarodin. Ada kesukarelaan antara penjual dan antara pembeli. Itu yang kemudian di Arab saya dengar, saya ketahui halal. Maka jadilah nanti halal bihalal. Ya, kita sesama manusia sudah saling merelakan kesalahan dengan Idul Fitri ini. Bisa juga ditambahkan mungkin harus duduk bersama, musyawarah, kemudian diadakannya kesepakatan dari kedua belah pihak antara masalah yang sedang bercamuk di situ. Banyak sekali ayat tentang musyawarah. Wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Mereka bermusyawarah menjadi budaya Indonesia, masuk dalam Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, musyawarah mufakat,
menjadi budaya Indonesia sampai-sampai ada jalan di Jakarta itu jalan musyawarah. Ya, Bukan ya. hanya musyawarah, biar fase musyawarah. Nah, artinya apa? Bahwa pepatah ini bisa dikaitkan, diterapkan dalam konteks perbedaan pendapat. Bukan antara pebisnis tadi, bukan di antara politisi tadi, tapi di antara kita dalam hal memahami sesuatu, sering kita berbeda pendapat, Ya. kemudian masing-masing pokok E. Oh iya. Ini pendapatku, sana pokok E, ini pendapatku, nggak ada titik temu. Iya. Maka datanglah ini, nggak usah malu, wahai kucing, jika kamu tidak mematikan tikus, dan tikus nggak mati. Win-win solution, mencari titik tengah, inilah prinsip Islam yang disebut dengan wasatiyah. Umat Islam dinyatakan oleh Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kamu telah dijadikan sebagai umat tengahan. Umat pertengahan, umat antara lain juga penuh dengan toleransi, mencari titik temu, sehingga terjadilah win-win solution tadi itu, dan itulah kebahagiaan dalam hidup kebersamaan kita. Tikus tak mati, kucing tak malu. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.